Anda kembali di Bincang Pagi, saya langsung ke Mas Priyo. Mas Priyo, tadi dikatakan di paket pengantar kita, dalam 517 hari masa pemerintahan B.J. Habibie, mereka mampu menerbitkan 57 produk undang-undang. Nah ini sementara di data saya, dari data Formapi tepatnya, tahun 2013, ada total prolegnas 75 RUU, namun yang diisukan hanya 10. Kenapa perbedaannya begitu jauh sekali? Zaman Pak Habibie jadi presiden, saya sudah menjadi pimpinan Komisi 2 DPR RI dan saya bangga pada saat itu suasana karena mungkin reformasi lagi mau bergolak ya. Jadi itu secara psikologis terpacu untuk membuat karya sebesar-besarnya. Oke. Dan saya ikut menyaksikan sebagai salah satu, saya dikenal sebagai koboi Senayan justru pada saat zamannya Pak Habibie ke Gus Dur pada saat Semangat itu sekarang sudah nggak ada, Pak? Sayangnya ada penurunan, itu harus saya akui. Mungkin harus ada reformasi lagi kali, Mas. Kelihatannya harus ada suasana kebatinan yang memungkinkan terpacu. Sebenarnya banyak loh dari anggota DPR yang pikiran cemerlang, mempunyai cita-cita besar tentang Republik ini, mempunyai pengabdian yang besar. Bagaimana agar 2014 nanti, parlemen nanti, ada itu pemicunya, agar mereka semua bersemangat membuat produk legislasi? Ya kelihatannya kita perlu adakan reformasi jilid kedua untuk mereform, membenahi semua ini. Kalau nggak dibenahi, tidak hanya DPR lah ya, semua lembaga-lembaga kita benahi, hanya dengan cara itu negeri kita bisa negeri besar. Begini, Mas, negara ini akan baik kalau DPR-nya baik. Itu kuncinya. Karena apa? DPR itu adalah representasi dari harapan rakyat. DPR itu diberikan fungsi untuk melakukan pengawasan, diberikan fungsi untuk melakukan budgeting, diberikan fungsi untuk membuat undang-undang. Tiga ini sebuah kekuasaan yang sangat besar yang diberikan rakyat kepada DPR ini. Ketika DPR-nya berselingkuh misalnya kepada eksekutif, maka selesailah. Harapan untuk melakukan pengawasan sudah hilang. Baik. Termasuk tadi soal undang-undang tadi. Terus apa yang diharapkan? Nah oleh karena itu menurut saya memang rakyat kita juga harus memberikan punishment and reward. Ketika misalnya dianggap tadi pembolosan anggota dewan, kemudian tingkat kedisiplinnya kurang, ini saatnya rakyat memberikan punishment itu kepada kepada DPR kita atau anggota DPR kita yang mencalon lagi, sehingga nanti pada saat 2019 orang akan merasa wah kita nggak bisa main-main karena pasti tidak dipilih oleh rakyatnya. Nah, tetapi faktanya hari ini partai pun memberikan kepercayaan kepada anggota DPR-nya yang malas, yang disiplinnya kurang, menjadi calon kembali. Baik. Ini kan menjadi sebelum jeda saya ingin ke Mas Hanta terlebih dahulu. Mas Hanta, singkat saja, apa sebenarnya penyebab produk legislasi begitu rendah, Mas? Kemalasankah atau ketidakmampuankah atau keengganankah? Menurut saya ini ya, itu ada beberapa variabel penting ya. Menurut saya di awalnya adalah komitmen partai. Kalau melanjutkan logika itu, bahkan lembaga yudikatif sekalipun, komisi negara itu dipilih oleh DPR melalui proses politik dengan pemerintah. Eksekutif dan legislatif ini muaranya ada partai politik. Jadi untuk mengukurnya ada komitmen partai sebenarnya. Problemnya apakah partai perlu punya komitmen ketika melakukan seleksi kepada caleg-calegnya, diukur integritasnya, kapabilitasnya, kompetensinya, juga ketingkat kedisiplinannya, bukan sekedar popularitas. Itu saya kira yang perlu kita tagih kembali kepada partai. Momentum sebentar lagi akan ada pemilihan lagi. Kita harus jeda terlebih dahulu, Pak Priyo. Maaf sekali sudah mau menjawab, namun kita harus jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan membahas terkait dengan hal ini dan juga terkait dengan kasus korupsi dan juga potensi penganggaran DPR yang bolong-bolong sehingga rawan terjadinya praktek korupsi. Setelah headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat, kami masih akan kembali.